Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Widianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar, akan melakukan PPL di MA Futuhiyah Jayamas pada pertemuan aksi 1 mengenai jurnal umum. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik juga. Oke, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya, bisa hadir semua. Memang kelas yang terbaik. Baiklah, untuk jurnal umum, tujuan pembelajarannya adalah kalian harus bisa menganalisa pengertian jurnal umum serta fungsinya. Kemudian kalian harus bisa langkah-langkah dalam penjurnalan. Kemudian harus bisa mencatat ke dalam jurnal umum. Itulah tujuan dari pembelajaran jurnal umum. Ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita belajar mengenai apa? Pengkodean. Ada yang masih ingat? Masih. Oke, coba silahkan. Ya, silahkan. Ada 4 sistem. Yang pertama sistem numerik, yang kedua sistem desimal, yang ketiga sistem mnemonik, dan yang keempat sistem kombinasi huruf dan angka. Oke, alhamdulillah masih ada yang ingat teman kita mengenai pengkodean. Yang lain masih ingat kan? Masih. Oke, setelah pengkodean dilakukan, kita lanjut ke jurnal umum. Ya, jurnal umum adalah tahap pencatatan pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi, kita catat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, untuk lebih enaknya, saya akan berikan sebuah tayangan video. Silahkan diamati. Ya, biasanya kalau video kan kalian lebih enak memahami. Oke ya, ada waktu kurang lebih 7 menit untuk memahami video. Ini Andi, ini Sisi. Mereka belajar di sekolah akuntansi. Suatu hari mereka belajar dengan profesor mereka mengenai jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada periode tertentu. Jurnal memiliki 5 fungsi. Fungsi pertama, fungsi pencatatan. Jurnal menentukan ke akun mana dan dengan jumlah berapa suatu transaksi dicatat. Fungsi kedua, fungsi historis. Jurnal dicatat dengan mendahulukan transaksi yang lebih dulu dilakukan dengan urutan waktu terjadinya. Fungsi ketiga, analisis. Untuk menentukan nama akun, jumlah uang yang dicatat, dan di sisi mana pencatatan dilakukan, bukti transaksi terlebih dahulu dianalisis. Fungsi keempat, fungsi instruksif. Jurnal merupakan suatu perintah atau instruksi. Akun harus sesuai diisi dengan apa yang tercatat pada jurnal. Fungsi kelima, fungsi informatif. Jurnal menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan jumlah uang yang terlibat dalam suatu transaksi. Perkiraan atau akun di jurnal umum ditempatkan di debit atau di kredit. Yang pertama adalah harta. Jika harta bertambah, ditempatkan di debit, dan jika berkurang, ditempatkan di kredit. Yang kedua adalah utang. Jika utang bertambah, ditempatkan di kredit, dan jika berkurang, ditempatkan di debit. Yang ketiga adalah beban. Jika beban bertambah, ditempatkan di debit, dan jika berkurang, ditempatkan di kredit. Yang keempat adalah modal. Jika modal bertambah, ditempatkan di kredit, dan jika berkurang, ditempatkan di debit. Yang kelima adalah pendapatan. Jika pendapatan bertambah, ditempatkan di kredit, dan jika berkurang, ditempatkan di debit. Yang keenam adalah prive. Jika prive bertambah, ditempatkan di debit, dan jika berkurang, ditempatkan di kredit.
Nah, selanjutnya ya, di sini ada slide materi yang sudah ada pengertian jurnal umum. Jadi jurnal umum itu untuk mencatat seluruh transaksi ya yang terjadi pada perusahaan selama satu periode ya. Satu periode itu 1 bulan untuk bisa menempatkan tempatnya yaitu debit atau kredit. Nah, kemudian fungsinya ada analisa, historis, informatik, mencatat dan instruktif. Ya, sesuai dengan yang sudah ada di modul. Ada penjelasannya. Ya. Kemudian bentuknya di sini ada tambahan adanya pos transitoris dan pos antisipasi. Oke, saya harap kalian bisa memahami dari video tadi, kemudian dari slide dan dari modul yang sudah diberikan. Selanjutnya, sebelum masuk ke tugas, ada yang mau ditanyakan? Oke, ya, adalah untuk kerja kelompok. Silahkan membentuk kelompok, satu kelompok maksimal 5 orang. Nah, masing-masing kelompok sudah mendapatkan tugasnya, silahkan dianalisa dan langsung dikerjakan sesuai dengan tugas masing-masing. Ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Ya, fokus kelompok 5, berarti kerjakan ini. Ya, lembar jawabnya tadi sudah ada. Ya, tulis dulu apa? Biro Jasa Kencana. Per berapa? Juni, tanggal Juni akhir berapa akhir? Tanggal akhir Juni berapa? Bulan Juni akhirnya? 30, berarti per 30 Juni. Oke. Kelompok 6. Ini kerjakan ini. Ya. Percetakan Nusa. Sini. Per akhir bulan Juli. Bulan Juli tanggal berapa akhirnya? Bulan Juli, akhir bulan Juli. 31 Juli. Kelompok 2, hanya kelompok 2 ya. Oke, fokus di kelompok 2 ini. Namanya Maret tanggal 30 sama? ya, 31 Maret. Juli per 31 Juli. Itu kas pada apa? Nah ya, kas pada apa? Kamu terima kas dari mana? Ini kan bikin terima kas dari modal. Gitu.
Ini nerima kas dari pendapatan, berarti kas pada pendapatan. Itu cara nulisnya. Nulisnya seperti contoh. Ya. Kalau nerima duit berarti kas pada pendapatan. Bayar sewa berarti beban sewa pada kas. Bebannya di debit, kasnya di kredit. Oke, setelah diskusi selesai semuanya? Oke, sudah selesai diskusi masing-masing. Sekarang kita mulai presentasi dari hasil diskusi. Silahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Mohon diperhatikan untuk kelompok lain supaya ketika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kelompok kami di depan ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang Jurnal Umum Biro Jasa Anugrah yang terdiri dari 5 transaksi. Yang masing-masing transaksi akan dijelaskan oleh kelompok kami. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 1 Februari 2022, penerimaan jasa pemasangan reklame sebesar 4.900.000. Maka dapat dijurnalkan kas pada pendapatan jasa masing-masing 4.900.000. Jika ada penjurnalan yang belum bisa dipahami, silahkan ditanyakan kepada kelompok lain. Silahkan berikan kesempatan. Mohon diulangi kembali pada tanggal 1 Februari 2022. Baiklah, kelompok kami ingin mengulangi karena ada pertanyaan yang tidak jelas dari kelompok 3, yaitu transaksi pada tanggal 1 Februari 2022, yaitu penerimaan jasa pemasangan reklame sebesar 4.900.000. Jadi dapat dijurnalkan kas pada pendapatan jasa masing-masing 4.900.000. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada maaf, jika Mohon diulangi kembali pada tanggal 1 Februari 2022. Oke, kita berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang terjadi pada jurnal Warnet Ababil yang terdiri atas 5 transaksi. Pada transaksi pertama, pada tanggal 4 Maret 2022, diterima dari pelanggan warnet sebesar 320.000 rupiah. Maka dapat dijurnalkan kas pada pendapatan jasa masing-masing sebesar 320.000 rupiah. Silakan untuk kelompok lain jika ada yang belum dipahami untuk ditanyakan. Mohon diulangi lagi transaksi pada tanggal 29 Maret 2022. Baik, kelompok kami akan mengulangi dari tanggal 29 Maret 2022, diterima jasa mengetikkan makalah sebesar 760.000 rupiah. Maka dapat dijurnalkan kas pada pendapatan jasa masing-masing 760.000 rupiah. Oke, alhamdulillah hari ini diskusi dan presentasi berjalan dengan baik. Terima kasih sudah bekerja dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini bisa berguna di dunia kerja nanti. Kegiatannya adalah kita masuk pemostingan, yaitu pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar. Ya, silahkan nanti searching. Mudah-mudahan bisa dipelajari dengan baik. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.